Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi Triana Rizky Porto dengan NIM R1C123030 dari jurusan Teknik Geologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul pengelolaan dan pemanfaatan batubara. Topik ini sangat penting karena batubara masih menjadi salah satu sumber energi utama, khususnya di Indonesia. Namun pemanfaatannya tidak bisa dilakukan begitu saja. Diperlukan proses pengelolaan yang tepat agar kualitasnya meningkat dan dampaknya terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Baik, kita mulai masuk pada slide pertama. Pada slide ini kita mulai dengan pertanyaan, apa itu pengolahan batubara? Pengolahan batubara adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas batubara, baik dari sisi nilai kalor, kadar abu, kadar sulfur, maupun kadar air. Dengan melakukan pengolahan, batubara dapat memenuhi standar yang dibutuhkan oleh industri, sehingga pembakarannya lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah pada peralatan maupun lingkungan. Pengantar ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya, mengapa batubara harus diolah, dan itu akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dalam slide ini terdapat 4 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan nilai kalor. Semakin tinggi nilai kalor, semakin besar energi yang dapat dihasilkan dari jumlah batubara yang sama. Tujuan kedua, meningkatkan efisiensi pembakaran. Batubara yang bersih dan kering akan terbakar lebih sempurna sehingga mengurangi konsumsi dan biaya operasional. Selanjutnya, mengurangi dampak lingkungan. Pengolahan mampu menurunkan kadar sulfur dan abu sehingga emisi yang dihasilkan lebih rendah. Dan tujuan terakhir adalah memenuhi spesifikasi konsumen. Setiap industri memiliki kebutuhan batubara dengan karakter tertentu, sehingga proses pengolahan menjadi sangat penting. Setelah memahami tujuannya, mari kita masuk ke inti teknis, yaitu bagaimana sebenarnya batubara dikelola. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Di sini ditampilkan 5 proses utama, dan saya akan menjelaskan bagaimana masing-masing proses tersebut dilakukan. Yang pertama, crushing atau pengecilan ukuran. Pada tahap ini, batubara yang masih berupa bongkahan besar dihancurkan menggunakan crusher. Mesin ini memecah batubara menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah ditangani, diangkut, dan diproses pada tahap berikutnya. Yang kedua ada screening atau pemisahan ukuran. Setelah dihancurkan, batubara disaring menggunakan vibrating screen. Alat ini memisahkan batubara berdasarkan ukuran butirnya. Ada yang halus, sedang, atau kasar. Pemisahan ini penting karena setiap ukuran memiliki fungsi dan nilai pasar yang berbeda. Selanjutnya ada washing atau pencucian. Proses pencucian dilakukan menggunakan media berat atau air untuk memisahkan batubara dari kotor seperti batuan, sulfur, dan abu. Batubara yang lebih ringan akan mengapung, sementara kotoran yang lebih berat akan tenggelam. Hasilnya adalah batubara yang jauh lebih bersih dan berkualitas tinggi. Selanjutnya ada dewatering atau pengurangan kadar air. Pada tahap ini, batubara yang telah dicuci biasanya masih mengandung air. Proses dewatering menggunakan centrifuge, screen ball, atau filter press untuk mengurangi kadar air sehingga batubara lebih mudah dibakar dan tidak cepat rusak saat disimpan. Dan yang terakhir ada blending atau pencampuran kualitas. Blending dilakukan untuk mencampur batubara dari berbagai kualitas agar mencapai spesifikasi tertentu. Misalnya, batubara berkadar tinggi dicampur dengan batubara berkadar rendah untuk memperoleh nilai kalor yang sesuai kebutuhan konsumen. Itulah tahapan utama pengolahan batubara, dan dari sini kita bisa memahami bagaimana kualitas batubara bisa ditingkatkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian mengenai pemanfaatannya. Pada slide ini ditunjukkan berbagai sektor yang memanfaatkan batubara dan berikut penjelasan detailnya. Pertama ada pembangkit listrik atau PLTU. Pada PLTU, batubara dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang memutar turbin dan menghasilkan listrik. Karena itulah batubara menjadi sumber energi dominan di banyak negara. Yang kedua ada industri semen. Industri semen membutuhkan suhu sangat tinggi dalam proses pembakaran klinker, dan batubara menyediakan energi yang stabil untuk mencapai suhu tersebut. Selanjutnya, industri metalurgi atau pembuatan kokas baja. Dalam dunia metalurgi, batubara diproses menjadi kokas, yaitu bahan bakar sekaligus reduktor untuk proses peleburan biji besi menjadi baja. Tanpa kokas, industri baja tidak dapat beroperasi. Selanjutnya ada pembuatan briket. Batubara halus dicetak menjadi briket sehingga lebih mudah digunakan untuk kebutuhan skala rumah tangga maupun industri kecil. Yang kelima ada gasifikasi. Gasifikasi mengubah batubara menjadi gas sintetis atau syngas. Gas ini digunakan untuk pembangkit listrik, bahan bakar industri, atau bahan baku kimia. Selanjutnya ada likuifaksi atau coal to liquid.
Melalui proses likuifaksi, batu bara diubah menjadi bahan bakar cair seperti diesel atau bensin sintetis. Teknologi ini memungkinkan batu bara menjadi alternatif sumber bahan bakar cair. Pemanfaatan yang sangat luas ini menjadi alasan mengapa pengolahan batu bara harus dilakukan dengan baik. Namun tentu ada dampak yang menyertainya. Mari kita lihat pada slide berikutnya. Slide ini menampilkan berbagai dampak dari pengolahan dan pemanfaatan batu bara. Pembakaran batu bara menghasilkan emisi CO2, SO2, dan NO2 yang dapat memengaruhi iklim dan kualitas udara. Selain itu, terdapat limbah duri dari proses pencucian serta pencemaran tanah dan air jika tidak dikelola dengan baik. Pembakaran pada PLTU juga menghasilkan fly ash dan bottom ash yang memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Karena adanya dampak tersebut, maka dibutuhkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, dan disinilah slide berikutnya menjadi sangat penting. Beberapa solusi modern ditampilkan di slide ini. Yang pertama yaitu Carbon Capture and Storage atau CCS yang menangkap CO2 dari proses pembakaran dan menyimpannya jauh di bawah tanah. Selanjutnya ada Clean Coal Technology yang meningkatkan efisiensi sekaligus menurunkan emisi. Selanjutnya ada Low NOx Burner yang menekan pembentukan gas nitrogen oksida saat pembakaran. Selanjutnya ada reklamasi area pasca tambang yang bertujuan untuk memulihkan kondisi tanah agar bisa digunakan kembali. Selanjutnya ada pemanfaatan FABA menjadi bahan konstruksi membantu mengurangi limbah, dan FGD atau Flue Gas Desulfurization, yaitu mengurangi kadar sulfur dalam gas buang PLTU. Teknologi-teknologi ini membantu industri batubara menjadi lebih bersih dan berkelanjutan. Sebagai rangkuman, pengolahan batu bara memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual batu bara. Pemanfaatannya sangat luas, terutama dalam sektor energi dan metalurgi. Namun, dampak lingkungan menjadi tantangan terbesar. Dengan penerapan teknologi bersih, penggunaan batu bara tetap dapat dilakukan secara efisien sekaligus ramah lingkungan. Demikian pemaparan saya mengenai pengelolaan dan pemanfaatan batu bara. Mohon maaf bila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.